Kejaksaan Negeri Buleleng menetapkan 8 orang tersangka dalam kasus penyalahgunaan dana hibah pen pariwisata. Kedelapan tersangka ini diketahui merupakan para pejabat di Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng. Total kerugian negara dari kasus korupsi ini diperkirakan mencapai 656 juta rupiah. Penetapan 8 tersangka ini diputuskan setelah Kejaksaan Negeri Buleleng melakukan pemeriksaan sejak 2 pekan terakhir terkait adanya dugaan penyalahgunaan hibah dana pen pariwisata. Kabupaten Buleleng sendiri menerima 13 miliar rupiah dana hibah pen yang dikelola oleh Dinas Pariwisata. Dari dana tersebut, 70% diperuntukkan untuk pelaku pariwisata, baik hotel dan restoran. Sedangkan 30%-nya digunakan untuk BIMTEK dan Explore. Namun kenyataan di lapangan, pihak penyidik dari Kejaksaan Negeri Buleleng melihat adanya keganjilan dalam kegiatan Explore dan BIMTEK. Setelah dilakukan pemeriksaan secara intensif, pihak Kejari Buleleng menemukan adanya kerugian negara sebesar 656 juta rupiah. Hasil yang kita penghitungan yang kita dapat dari keterangan para saksi-saksi untuk sementara potensi kerugiannya kurang lebih 656 juta. Terus uang yang sudah kita sita, kita amankan sejumlah 377 juta. Pasca penetapan tersangka dalam kasus penyalahgunaan dana hibah pen pariwisata oleh Kejari Buleleng, kedelapan pejabat Dinas Pariwisata Buleleng untuk sementara dinonaktifkan dari jabatannya. Bupati Putu Agus Suratnyana pun mengaku akan menghormati proses hukum yang berjalan terhadap 8 pejabat di Dinas Pariwisata tersebut. Ini pelajaran buat seluruh pimpinan SKPD untuk lebih hati-hati dalam mengelola keuangan, ya. Mudah-mudahan tidak terjadi lagi. Saya nggak tahu sebelum ketemu alasannya terhadap kejadian ini apa menyebabkan kok terjadi kejadian seperti ini. Mungkin nanti kalau ada kesempatan saya mau tanyakan langsung, karena sebelumnya belum menyampaikan persoalan ini, masih bersikukuh tidak ada persoalan. Kalau sudah dari tersangka, kita berproses dari kepegawaian. Kita nantikan dia status pegawaiannya sementara sampai nanti kita menunggu ada keputusan MK. Ketika mereka sudah dinyatakan hukumannya berapa, dan kalau nanti mereka itu tidak dinyatakan sebagai atau bukan tipikor ini ya, kalau bukan tipikor, kita kembalikan dia status pegawaiannya. Pihak Kejaksaan Negeri Buleleng juga berhasil mengamankan barang bukti berupa uang tunai sebesar 377 juta rupiah. Meski tak ditahan karena pemeriksaan sejumlah saksi, namun 8 tersangka dijerat dengan pasal tindak pidana korupsi. Aparat pun terus melakukan penyelidikan guna mengungkap adanya kemungkinan tersangka lain dalam kasus yang merugikan negara ini. Dari Buleleng, Pandey Wismaya iNews melaporkan. Ya pemirsa, untuk mengetahui seperti apa awal pengungkapan kasus ini, saat ini saya sudah tersambung dengan Kasih Intel Kejari Buleleng, An Agung Ngurah Jaya Lentara. Om Swastiastu, selamat pagi Pak Agung. Selamat pagi, Swastiastu. Baik, Bapak boleh dijelaskan awal penyelidikan kasus ini sampai menetapkan 8 tersangka seperti apa Bapak? Baik, terima kasih. Awal mula pengungkapan kasus ini memang berdasarkan perintah dari pimpinan kami, Jaksa Agung, untuk melaporkan segala bentuk penggunaan dana-dana yang berkaitan dengan COVID dan pemulihan ekonomi nasional. Nah, berawal dari sana, kita membuat laporan. Nah, kita melakukan sampling data di beberapa tempat. Nah, dari sanalah indikasi awal kita temukan adanya penyimpangan. Nah, seperti itu kira-kira. Baik, Bapak, jabatan mereka apa dan apa motifnya melakukan hal ini, Bapak? Dari hasil penyidikan, jabatan mereka adalah orang-orang yang memiliki kompetensi untuk mengambil sebuah keputusan.
rata-rata seperti itu ya, struktural. Nah, dari motif yang terjadi adalah ada dengan cara menaikkan harga, ada motifnya menaikkan harga, tapi pelaku usaha dibilang ini adalah dana itu diambil kembali untuk kegiatan yang lain. Banyak sekali motif. Baik, Bapak, untuk perkembangan selanjutnya, apakah ada pemeriksaan saksi lagi dan kapan para tersangka ini akan diperiksa, Bapak? Untuk hari ini setelah penetapan tersangka kemarin, hari ini penyidik Kejari Buleleng Maraton melakukan pemeriksaan saksi. Rencana hari ini 20 saksi. Setelah itu dan besok dilanjutkan pemeriksaan para tersangka. Baik, Bapak, ini kan menyangkut dana hibah yang seharusnya untuk pemulihan pariwisata di masa pandemi. Adakah jeratan pasal khusus untuk para tersangka ini, Bapak? Karena penyidik kemarin menyangkakan pasal 2, pasal 3, dan pasal 12B, ternyata memang ada indikasi perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, dan upaya paksa untuk mendapatkan keuntungan dari pelaksanaan kegiatan masing-masing. Seperti kira-kira. Baik, terima kasih Bapak atas informasinya. Kasih Intel Kejari Buleleng, Anak Agung Jaya Lentara. Semoga sehat selalu, Bapak. Selamat pagi, salam sehat selalu.